ya. Nah, sesungguhnya Baitullah inilah, artinya disinilah Allah berdiam di Baitullahnya orang-orang yang mukminin tadi. Ya, Allah di sini ya. Nah, sebenarnya ini hanya pemahaman ya. Makanya kita mengatakan seolah-olah dia bertempat, tapi dia tidak bertempat. Ya, dia menggerakkan, dia tidak bertempat di atas, di atas, di bawah, di luar atau di dalam. Dia hanya mampu ya, mampu bagaimana dia meliputi sekalian alam kita ini. Ya. Gitu. Berapa kali itu? Apa? Sampai dower. Zikir Allah. Ya nggak usah dihitungin pokoknya. Ya nggak usah dihitungin sampai kamu diperlihatkan tadi gitu. Tapi udah tahu ya, udah tahu adabnya zikir ya, udah tahu kita adabnya ya. Sebelum kita zikir, kita nyatakan dulu yang duduk siapa, karena zikir itu tidak bisa yang dikuasai oleh manusia ya. Betul. Nah, tidak bisa yang dikuasai oleh manusia. Yang menguasai di situ hanyalah Allah. Kalau kita sudah menyatakan yang duduk di situ adalah Muhammad ya, tadi kan Adam ya, yang duduk di situ adalah Muhammad, dan yang dizikirkan ini adalah yang berbicara, yang berkalam ini adalah ilah. Nah, di situ mulai kita ya, mulai ya duduk tahiyat akhir ya. Nah, jangan pakai sarung ya, jangan badan berkeringat ya. Ambil dalam masa ketenangan, karena kadang-kadang manusia terganggu dari pendengarannya ya. Ya, sebelum kita berzikir, kita bermunajat dulu, mungkin untuk siapa, atau Tawasul. mungkin ya tawasulan untuk guru-guru kita atau para nabi atau para wali-wali ya, dengan diri sendiri ya. Innani sifatullah wa inani izzatullah ya, nurullah, nur Muhammad, gosok badan, baru kita mulai ya. Nah itu juga Bang Hamba mengenai inani sifatullah dengan inani izzatullah, mana duluan yang kita dahulukan? Inani sifatullah. Oh, sifatullah dulu berarti ya. Kan betul. Okay. Inani sifatullah wa inani izzatullah, artinya sifat ini sudah bersifat kepada zatnya ya. Sesungguhnya akulah yang sifat itu, akulah juga yang zat itu, yang zat yang bergerak itu ya. Nah gitu, sesungguhnya akulah sifat itu, dan akulah juga yang menggerakkan zat itu, atau memang dirinya sendiri zat itu ya. Tapi jangan kita mengatakan Allah itu zat ya, tidak bisa ya. Nah, tapi Allah bagaimana dia bersifat kepada zatnya ya. Jadi kita jangan sebatas kepada nama zat, nur ya, jangan sampai cuma di situ ya, sampai kepada dia semata ya, kepada dia yang aku yang sadar ini ya gitu, aku yang berkesadaran mutlak ini, sampai di situ kita. Nah, kalau sudah sampai kepada aku, ini yang dikatakan yang tidak ada asal usulnya ya, yang tidak boleh lagi kita memberi dia nama ya, Muhammad, Adam atau yang lain, atau zat atau nur, tidak boleh, sifat atau sifat tidak boleh ya. Nah, itulah yang aku itu, hu itu, yang kesadaran itu ya. Nah, karena di situ sudah ada hu sebagai kehambaannya, takluk kepada kehambaannya, taat kepada kehambaannya, itu hu, keakuannya ya, keakuanku katanya, kekuasaanku ya. Nah, yang menyaksikan, yang memberdirikan, yang menggerakkan semua ini adalah ya. Nah, dengan hu ya, makanya dikatakan ya, a'udzubillah ya gitu. Nah, itulah yang memiliki semua. Nah, itulah yang dikatakan hu itu, hu sifat kesadaran ya, karena sudah di situ bagaimana dia sudah dikuasai oleh kehendaknya sendiri. Artinya dia ini sudah bersifat kepada zatnya, sehingga dia menundukkan ya, dia menundukkan alam ini. Alam itu mana? Itu yang kodrat daging, tulang, urat, dan apa namanya, tulang, daging, urat, dan kulit itu dia menundukkan
Nah, itu alam, ya, alam. Kalau kita memandang keluar, nah itulah yang dikatakan tanah, api, angin, air, dan apa, tanah, angin, air, dan api. Itulah 4, ya. Itu alam. Nah, itu yang terjadi karena kita inilah asal, ya. Nah, kita ini asal yang di dalam usulnya, ya, usul asal. Nah, asal inilah yang menjadikan muasal semua alam terjadi, alam semesta ini, ya. Nah, karena ada kita lah yang membuat bumi ini ada, gitu, ya. Dikatakan asal muasal semua terjadi, ya. Makanya di dalam tasawuf itu, ya, makanya dikatakan dalam tasawuf itu, ya, asal muasal diri adalah Tuhan, ya. Asal muasal diri adalah Tuhan badal tunggal wahid, ya. Makanya kalau kita selalu mengatakan diri, jangan kita berfokus kepada penampakan zohir. Nah, ya, penampakan zohir itu alamnya. Nah, mana yang diri itu, ya. Nah, makanya dikatakan asal muasal, ya, dikatakan diri itu adalah asal muasal Tuhan badal tunggal wahid. Ya, satu manusia, satu yang menguasai dirinya. Satu manusia, satu yang menguasai dirinya. Satu manusia, satu yang menguasai dirinya. Ya, cuma dia satu kodrat, berbeda-beda pada Adam. Ya, satu nyawa semua tuh. Ya, semua dihidupkan pakai nyawa. Nggak ada pakai robot, nggak ada pakai mesin, nggak ada pakai aki. Semua hidup manusia pakai nyawa. Nah, itulah yang dikatakan esa. Ya, gitu. Cuma dia berkodrat, dia berupa-rupa kepada Adam. Ya, itu dikatakan sifat nuat atau sifat keumatan. Ya, sifat yang mengatur. Ya, sifat yang mengatur manusia. Ya, ada pemancing, ada nelayan, ada petani. Nah, itu sifat yang mengatur, atau dikatakan kalau dalam bahasa marifat adalah diri nahnu, ya. Diri nahnu ini adalah diri yang mengatur para manusia, ya. Lambangnya guru, bulan, dan bintang, ya. Iya, bulan bulan sebagai ilmu, ya. Bintang sebagai derajat. Nah, itu lambang kita dalam Nurul Islam tuh, ya, alam semesta ini, ya. Makanya kalau kita lewat di jalan, lihat bulan dan bintang, selalu senantiasa ada di kubah masjid. Ya, itu kita tuh, ya, kita tuh Nurul Islam. Ya, bukan di tanah dia. Ya. Makanya Allah suruh kita semua, seluruh umat muslim harus kayak bintang dan bulan. Ya, jangan selalu ke bawah, katanya Allah, ya. Jangan selalu di bawah, karena nabi kita ini naik dia, bukan ke bawah. Ya, dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, penutup kesadaran manusia. Ya, penutup kesadaran mutlak manusia. Nah, mana penutup kesadaran mutlak manusia tadi? Nah, tadi yang tadi tuh, yang sudah mampu menjaga pandangan tadi, ya, yang sudah mampu memelihara pandangannya, yang sudah mampu, ya, itakullah, artinya takut kepada Allah, tunduk kepada Robbil Alaminnya. Ya, nah, ini zat ini yang Allah ini, itakullah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, Allah itu kan nama, ya, nama jatuh kepada potensi zat. Nah, inilah alam. Ya, alam. Inilah batasan manusia, itulah makhluk. Ya, alam itu makhluk. Nah, ya, baknya sudah jadi nun, alhamdulillah guru. Iya, nun. Ya, kita itu sudah hidup, ya, bukan lagi kehidupan, ya, sudah menjadi hidup. Atau dikatakan batin Allah, atau dikatakan nafs. Nah, itu yang hidup tuh. Ya, kalau yang menciptakan itu, kalau hewan-hewan itu yang kehidupan, ya. Nah, kehidupan. Ya, itakullah. Ya, takutlah kepada kehendak Allah. Itu yang dikatakan tunduk, patuh, dan taat. Ya. Nah, jadi itakullah Allah itu alif lam lam ha, berarti nama, berarti dia jatuh kepada potensi zat. Makanya dikatakan Allah itu zat, cocok. Ya. Makanya dikatakan Allah itu zat, cocok. Ya.
Tapi Allah itu bukanlah Tuhan, zat itu bukanlah Tuhan, ya. Nah, gitu, melainkan dia alam, ya. Gitu. Tapi kalau kita membahas tentang zat, di sini ada lagi dua, ya, zat kunal dan zat kunah. Zat kunah inilah bukan makhluk, ya, tapi memang dia sudah ada, ya, sudah yang dijadikan ini zat kunal. Zat kunal ini yang terjadi, ini yang dikatakan makhluk, ya, makanya kun fayakun, gitu. Kun yang sudah dijadikan, fayakun yang sudah terjadi. Mana yang sudah terjadi? Alam semesta. Mana yang dijadikan? Ini manusia. Gitu ya. Itulah manusia. Manusia itu bukan berarti artinya namanya hanya diberikan manusia, kata manusia begitu aja. Ya, manusia itu adalah satu junjungan Allah yang paling tinggi. Makanya digelar dengan kata manusia. Ya. Manusia, sahabat beriman. Karena manusia itu tentu ada lagi namanya, yaitu orang. Orang itu ada tentu namanya lagi, itu adalah si Budi, si Iwan, si Alan, si ini. Itu. Tapi kalau binatang nggak ada namanya, dia cuma sebutan doang gitu. Ya, kucing ya kucing, nggak ada namanya. Ya, anjingnya anjing, nggak ada namanya, cuma sebutan. Itulah yang dikatakan nasma. Ya, nasma itu beda dengan asma. Kita inilah asma. Ya, manusia ada nama pula dia orang. Orang ada juga namanya. Ya, namanya mungkin tadi Wati atau yang lain. Itu dikatakan asma, beda dengan nasma. Ya, jadi masya Allah. Makanya dijadikan kata nun. Kata siapa ini, Bang Ahmad ini nun. Ya, nun itu sudah titik satu. Ya, la maujudun illallah. Udah nggak ada yang lain kayak huruf sin, udah nggak ada huruf ta, udah nggak ada. Ya, sudah titik satu di tengah, la maujudun illallah. Ya, sudah hidup tuh nurullah di situ, ya. Itu yang dikatakan wajibul wujud, atau sesungguhnya yang wujud ini adalah Allah semata. Ya, memandang dalam ketiadaan padahal dia situ ada, artinya memandang dalam ketiadaan. Ya, memandang yang ada dalam ketiadaan, itu dikatakan wajibul wujud. Ya, memandang yang ada kepada ketiadaan. Yang tiada adalah diri kita tadi, yang ada hanyalah dia. Ya, itu memandang secara wajibul wujud. Masya Allah kan, Masya Allah, berarti maksud Allah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Cuma kita ini kan, aduh, kadang-kadang kita manusia ya, nggak mau berilmu lah, gini aja, ya, susah berilmu. Seakan-akan kita diajak berilmu itu, belajar itu kita ditekankan untuk hidup, ya. Seakan-akan kita berilmu itu dilarang untuk makan nasi, makan daging, punya uang, kayak gitu tuh. Makanya banyak yang takut dengan ilmu ini, gitu. Ya, seakan-akan kita itu fanatik banget gitu, ya, sampai kita memakai 7 lapis gaun jubah di kepala kita, lalu kita tarik-tarik kasbi kita itu di tanah gitu. Ya. Ya, gitu. Kebanyakan pikiran manusia begitu, yang tidak mau berilmu gitu, ya. Ini bahaya nih kalau saya belajar nih, nanti saya dipatok nih, ya, dipatok, nggak bisa kaya lah, nggak bisa inilah. Ini begitu, makanya ya kayak gitu pikiran kita kalau pikiran manusia, padahal hanya untuk memudahkan hidupnya. Gitu, ilmu ini untuk memudahkan hidup, ya, bukan untuk menyusahkan hidup. Makanya hidup kita susah terus gitu. Ya, bukan susah dalam bentuk ekonomi, bukan, ya. Mungkin ada masalah, itu juga susah, ya. Terbalik ya sebenarnya. Iya, makanya terbalik sebenarnya. Iya, terbalik. Makanya rezeki yang sedikit kita cari, rezeki yang besar kita elakkan. Ya. Iya, Masya Allah. Itulah sifatnya manusia, ya, memandang ke depan tapi tidak pernah memandang yang kosong, ya.
cuma menilai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Padahal semua 1 sampai 9 hadirnya dari yang kosong itu. Dari nol, iya. Iya. Nah, gitulah manusia kalau kita masih berat dalam keakuan manusia. Nah, makanya jangan kita senantiasa mengikat diri kita dengan keakuan diri kita, ya, merasa memiliki semua, makanya matanya melotot meninggal. Gitu. Makanya tenang ya kalau orang sudah tidak merasa memiliki apapun. Ya, padahal kosong itu yang menjadikan segalanya. Iya, makanya kita melatih diri kita sebenarnya dari mana diri kita ini, ya, dalam surat At-Tariq itu, ya. Ya Falian, hai, katanya Allah, ya, hai insan, ya. Ya, sekali-sekali kamu memikirkan dirimu itu dari mana sebenarnya kamu itu berasal, ya. Gitu. Nah, surat Maryam juga menjelaskan ya, manusia itu sebenarnya kosong, ya. Dia sudah ada tapi dia kosong. Ya, tapi belum berwujud, tapi sudah ada dari zaman dulunya. Ya, sebelum alam semesta ini ada. Nah, itulah diri kita yang kosong itu. Ya, kita menukil lagi kembali, ya, tentang bagaimana kejadian diri kita tadi, menukil kembali, Menukil Bunda. Menukil. Menukilnya mau laporan, menukil. Kenapa sih kalau menukil mungkin Bunda Nevi sama Mbak Yuni tertawa? Kenapa memangnya? Baru tahu menukil. Bunda. Menukil itu kita mencari, artinya mencari sesuatu yang pernah dituliskan gitu loh, atau mencari sesuatu kejadian kita masa lalu, artinya atau yang pernah memang dituliskan dalam masa lalu, itu katanya. Nah, itu namanya menukil. Oh iya ya. Itu namanya menukil. Kalau kita menukil dari bawah ke atas, ya. Kalau kita menukil diri kita dari atas ke bawah, ya, dari bawah ke atas, ya, mula-mulanya kan dia kosong, ya. Nah, ini yang dikatakan wujud. Mandi kapian. Ya, ini yang dikatakan wujud. Ya. Aku rendam banyu. Aku nang anu sudah aku bawa berapa. Waduh, Kak Rehani. Itu Pak Guru katanya SO, kosong itu mengosongkan pikiran, bukan mengosong kembali ke Allah, begitu SO. Iya. Kembali pada kodratnya. Kalau kita sudah kosong kembali kepada kodratnya, itu juga pikiran akan kosong, ya. Bukan pikiran kita, bukan pikiran yang berguna, ya. Pikiran itu artinya pikiran manusia, ya, atau merasa memiliki, ya, merasa memiliki dalam satu bentuk wujud itu pikiran kita, ya. Kalau kosong pikiran itu stres. Ya, bukan kita berarti mengosongkan pikiran yang kita kosongkan itu adalah pikiran kita merasa ada hak kita dalam tubuh itu, ya. Mungkin hak kita mungkin bulu mata, ya. Mungkin mungkin kawat gigi, merasa punya gitu, ya. Padahal nggak punya. Siapa? Padahal kita ini, iya, jangankan ke dunia ya, ke harta. Siapa lu? Kok lu sombong banget ngomong? Lu pakai ilmu gua tapi kayak lu segalanya. Allah Akbar. Makanya saya sering kiaskan kan. Coba kita pandang ke depan ini. Ya, ini kan tidak ada di depan kita nih. Ya, itu kita tuh. Ya, itu kita tuh. Makanya dipasangkan bola matanya, ya. Dipasangkan telinganya, ya, karena semua di dalam ini semua sudah ada kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, tapi belum ada bentuknya, ya. Nah, itu yang kita yang kosong tuh, ya. Inilah yang dikatakan diri yang fitro itu, ya, kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat, ilmu ini. Inilah diri yang fitro, diri kita yang kosong itu. Inilah diri kesadaran tuh, ya. Atau dalam bahasa agamanya, inilah sifat manawiyah,
ya. Nah, Ya sifat tahu ma'ani. Bang Alan, cinta juga dia punya lah. Cinta itu dasarnya Allah, dia dari cinta. Iya. Bukan Nah. punya, Iya. emang dasarnya cinta. Karena cintaku ada. Karena Iya. cinta juga tiada. Semua cinta. Hidup. Kosong itu karena cinta. Iya, sebenarnya kosong itu kan cinta. Cuma orang Satu. belum tahu, Iya. belum sampai. Makanya bahasa-bahasa sufi itu kan tentang cinta. Ya. Iya, cinta. Nah, jadi kita ini yang kosong ini ya, dipasangkan daun telinga, dipasangkan bibir, mulut ya, dipasangkan bola mata, dipasangkan dagu, dipasangkan kepala, sampai dia pasangkan kaki dan tangan. Ya. Nah, jadi kira-kira yang melihat itu siapa tadi itu? Ya, yang berkata-kata itu siapa? Ya, Allah. yang menggerakkan itu siapa? Allah. Nah. Emangnya bisa apa? Allah, Masya Allah ya. Gitu, makanya sama halnya kita ini manusia mau ke alam lain ya, atau kita apa, ke air, mau menyelam ya. Nah, kita ini kalau kita menyelam ke dasar laut ya, atau di air, ini pasti kita memakai baju, mungkin perabot-perabot untuk kita bisa bernafas ke sana ya, untuk kita bisa bernafas ke mana, ke dalam air ini ya. Nah, begitupun juga yang kosong tadi ya. Nah, begitupun juga yang kosong, dia mau ingin memperjalankan dirinya di dunia ini. Makanya kan ini sifat nyata dunia ini ya, sifat nyata, nggak ada yang bohong di sini ya. Neraka harus nyata, malaikat harus nyata, iblis harus nyata, semua harus nampak. Nah, makanya dikatakan dia adalah alam pembuktian, atau dikatakan perjalanan hasanah ya, nyatakan kalau kita memang bertuhan. Nah, makanya dia pakai zohir ya, untuk membuktikan perjalanannya bahwa dia itu ada di dunia ya, gitu. Makanya dikatakan kebesaran atau akbaru ya. Kalau dia nggak memakai zohir ya, nggak kelihatan, kita semua nih kosong semua ya, pada kosong semua. Kayak orang nggak berbaju. Iya, bukan nggak berbaju, memang nggak kelihatan gitu ya. Ayo, iya. Nah, makanya itulah yang kembali itu yang kosong itu ya. Jangan dulu kita menanyakan siapa dia, kembali kemana, pemilik kosong ini siapa, jangan dulu ya, itu alam lain bagi diri kita ya, karena kita masih dalam sifat pembuktian, sifat kebenaran, sifat nyata ya, sifat nyata, sifat dunia. Nah, itu dulu yang kita bahas. Makanya setiap ilmu ini yang dikaji adalah yang sudah terjadi, tidak mungkin dikaji yang belum terjadi ya. Nah, gitu. Makanya kalau kosong ini tidak terjadi, mau bagaimana kita mau tahu ya, bagaimana mau kita mau tahu yang kosong ini? Makanya dikaji yang sudah terjadi ya. Iya ya, kalau paham. Begitu, makanya di situ ilmunya ya. Kalau dia kosong, lalu kamu tahu di mana dia itu dikatakan Allah. Lalu di mana kamu paham di situ dia Allah? Di mana kamu paham dia di situ dia zat? Mana kamu paham dia di situ nur? Mana nggak bisa, kita nggak bisa, karena memang nggak dilihat gitu loh. Ya. Makanya kalau kita masih bertuhan dengan tidak melihat, lalu siapa yang kita tuhankan dalam kekosongan itu? Nah, makanya begitu kebanyakan manusia, makanya kebanyakan kita begitu, ya. Karena kita beranggapannya Tuhan itu dia kosong, ya, tidak kelihatan gitu ya. Nah, makanya dia berangan-angan, kita di situ berangan-angan, praduga Tuhan itu seperti kayak alif lam lam ha, atau kaligrafi atau cahaya, ya. Nah, ini yang paling menyulitkan kita. Makanya orang sahabat beriman, kalau masih Tuhan di sana, aku di sini, orang yang paling menyulitkan dirinya. Ya. Berdoa masih menghadap ke atas langit, meminta kepada alam
Ya, padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadaku, sesungguhnya aku itu dekat daripada urat lehernya. Ya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, entah arahnya dari kemanapun arahnya akan ke bagaimanapun, dari arah kemanapun yang tak disangka-sangkakan gitu. Amin. Allahumma amin. Ya, makanya Allah juga katakan, aku sudah kasih jalan kamu itu sebenarnya. Ya, aku udah kasih jalan di dalam Al-Quran. Bener itu rezeki tak disangka-sangka tuh. Iya. Makanya Allah katakan, aku udah kasih jalan, kamu bikin jalan sendiri, kamu bikin jalan tol sendiri. Lalu kamu perginya kemana? Nah, ya. Makanya kalau ada jalan di luar dari diri kita, itu kita perginya kemana itu? Ya, kalau sudah keluar dari diri kita tuh, mau pergi kemana kita? Kalau masih Tuhan di sana, aku di sini. Ya, kesasar kita, sesat. Ya, nggak tahu jalan pulang. Ya, padahal Allah sudah membuat jalan tolnya di dalam diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tufsirun. Saya sudah berikan jalan, kamu bikin sendiri. Ya, tidak ada yang sudah ada yang tidak ada di luar kamu cari, yang ada di dalam kamu tidak cari. Nah, ya, nah ini yang makanya kita kadang-kadang yang cuma orang katanya dan katanya menjadikan pedoman keyakinan diri kita, sandaran keyakinan sampai mati. Ya, nah, makanya walaupun kita sudah berkopiah putih mungkin atau bagaimana, ya, kalau nggak ada sandaran ini, sahabat beriman, jatuh kita, terpeleset kita. Ya, ya, runtuh kita, runtuh. Saya janji, ya, walaupun setinggi bagaimana, ya, kedudukan kita mungkin ustadz ataupun yang bagaimana tinggi kita, tapi kalau nggak ada fondasi yang untuk yang menegakkan tiang ini, sahabat beriman, jatuh kita, terpeleset dalam keakuan diri. Ya, dalam keakuan diri. Ya. Nah, kalau sudah menjadi keakuan diri itu, waduh, ilmu itu kalau sudah menjadi keakuan diri, masya Allah, itu luar biasa azabnya, ya. Nyuruh manusia semua taat kepada saya. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan, janganlah sekali-kali kamu mengikuti manusia itu, ya, karena manusia itu akan mengatakan, artinya menambah-nambah, ya, menambah-nambah, ya, tentang pembahasan yang akan membawa kamu dalam kesesatan, ya. Tapi ikutilah yang bagaimana sesungguhnya rohmu yang akan membawa kamu dalam, artinya untuk menjumpai Tuhan itu, ya. Nah, mana yang rohmu tadi? Nah, itulah yang mampu menggerakkan kita ini, ya, yang mampu menguasai alam ini, ya. Nah, makanya tidak sedikit sahabat beriman, ya. Nah, jadi harus hati-hati, keakuan itu luar biasa, ya. Ya, kadang-kadang